Halo, salam bahagia semuanya. Jumpa lagi bersama saya Kevin Pongtanin. Apa kabar untuk sahabat kebahagiaan di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Oke, masih menjadi sebuah pertanyaan tentang ikatan batin antara kamu dengan diri dia. Apakah selama ini sahabat kebahagiaan merasakan perasaan yang luar biasa terhadap hubungan ini bersama dia? Lalu apa yang terjadi ketika ikatan batin kamu terhubung pada dia? Dan siapakah dia? Apakah orang tersebut juga memiliki perasaan yang sama kepada sahabat kebahagiaan? Oke, sebelum ke pembacaan jangan lupa ya untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu memberikan energi positif untuk kita semua. Ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada, dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Oke, kita cek energinya dia dari ikatan batin yang terhubung kepada diri sahabat kebahagiaan. Ini adalah energinya dia. Terhubung kepada sahabat kebahagiaan. Siapakah dia? Oke, yang pertama, kartunya adalah Empress, sahabat kebahagiaan. Dia adalah orang yang pernah merasa bahwa membuat hubungan itu nyaman dengan kamu. Dia adalah orang yang mencintai kamu apa adanya. Dia adalah orang yang pembawaannya itu tenang, memiliki jiwa seni yang cukup bagus. Orang ini pendiam, pemikir, namun dari apa yang dia perilakukan, dari sikap diamnya dia, dari sikap tenangnya dia, dari sikap pemikirannya dia merasakan sebuah gejolak emosional yang luar biasa, terutama dari rasa cinta. Tipikal orang yang mencintai kamu. Mungkin dulu pertama kali sahabat kebahagiaan kenal dia, kamu belum bisa mencintainya, atau belum bisa mau untuk bisa ngejalin hubungan sama dia. Pertama kali dia mengenal sahabat kebahagiaan, dia sudah ada perasaan. Dia udah ada perasaan cinta, dia udah ada perasaan sayang sama kamu. Empress ini adalah simbol dari kasih sayang. Sang Venus hadir di dalam kehidupannya, memberikan sebuah kelembutan cinta kepada sahabat kebahagiaan. Cukup romantis. Orang ini cukup romantis, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat tentang ikatan batinnya yang terasa ketika hubungan bersama sahabat kebahagiaan ini penuh dengan ketenangan. Karena Kevin melihat sebenarnya orang ini tuh gak suka ribut ya, gak suka ribut. Orangnya tuh suka ketenangan. Sama sahabat kebahagiaan itu ngejalin hubungan berada di zona nyaman terus. Dia selalu berada di zona nyaman sama sahabat kebahagiaan. Dan kalau berkaitan dari energi orang ini, apakah dia bisa memperlakukan hubungan ini sebagai hubungan yang setia? Jawabannya bisa. Karena Empress itu ada energi kesetiaan ketika merasakan bahwa hubungannya itu nyaman. Selalu bisa ngerasain nyaman sama kamu. Ini adalah dia. Dan Kevin lihat sih ya, dia sama sahabat kebahagiaan tuh kayak jatuh cinta pada pandangan pertama. Kemudian dia kenal kamu, tadinya sahabat kebahagiaan tuh kayak nggak klik sama orang ini, kamu kayak nggak ada
perasaan ya, nggak ada perasaan sama dia, tapi lama-lama kok orang ini tuh bikin nyaman, bikin sahabat kebahagiaan tuh kangen sama dia, terus akhirnya terjadi sebuah komunikasi. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah dia memiliki jiwa seni yang besar ya, yang bagus ya. Dia punya jiwa seni yang bagus, meskipun terlihat diam atau apa, tapi dia memiliki jiwa seni yang bagus. Suka dengerin musik. Orang ini suka dengerin musik yang tenang, musik yang klasik. Dan Kevin melihat dia juga sebenarnya punya bakat menyanyi mungkin ya, dari tarik suara, karena Kevin lihat suaranya dia tuh bagus sih. Suaranya dia bagus dari segi vokal, dari nada bicaranya juga, suaranya juga bagus, lembut. Dan orang ini memang ada punya keunikannya tersendiri. Ketika sahabat kebahagiaan kenal dia, mungkin kamu nggak tertarik sama dia, tapi lama-lamaan kok ini kayaknya orangnya unik ya, orangnya kok kayak bisa memberikan hal yang lain, terutama dari segi kenyamanan sama aku. Ini adalah dia. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu Three of Knives. Oke, Three of Knives di sini adalah Three of Swords ya, sahabat kebahagiaan. Dia adalah orang yang pernah patah hati. Dia adalah orang yang pernah dikecewakan, tapi ketika bertemu dengan sahabat kebahagiaan, energi kalian ini justru saling menyembuhkan satu sama lain. Dia trauma pada masa lalunya dia, entah itu pacarnya, entah itu suaminya, entah itu istrinya, entah itu siapapun, dia pernah trauma di situ. Kemudian hadirlah sahabat kebahagiaan yang energinya itu nyaman, energinya kamu itu bikin perasaannya dia itu tenang. Akhirnya dia masuk ke dalam kehidupan kamu di situ. Dan masing-masing di antara sahabat kebahagiaan ini bisa saling menyembuhkan satu sama lain. Terkait luka batin yang pernah dia alami di masa lalu, ternyata disembuhkan oleh sahabat kebahagiaan. Jadi ikatan batinnya dia itu kuat banget, bahwa dia ngerasa bahwa kamu adalah sumber kekuatan untuk aku, dan kamu adalah sumber kekuatan yang bisa menyembuhkan aku. Ini adalah energinya dia ke sahabat kebahagiaan. Dan hal-hal yang berkaitan dari pandangan cintanya dia ke sahabat kebahagiaan, dia akan lebih senang ya dengerin ketika sahabat kebahagiaan itu memberikan sebuah masukan kepada dia berkaitan dari sebuah hubungan. Ya, pertama dia kenal sahabat kebahagiaan dengerin curhatannya dia curhat bahwa hubungannya aku dengan internal aku, hubungan aku dengan mantan aku atau siapa tuh kayak gini-gini banget. Aku tuh udah pernah ngalamin trauma cinta, dan aku nggak mau ngejalin hubungan dengan siapapun, tapi nggak tahu kenapa aku kenal sama kamu tuh, kamu bikin aku nyaman. Ini dia ke sahabat kebahagiaan. Dan sahabat kebahagiaan ketika dia curhat banyak hal berkaitan dari kegagalannya cinta, kegagalan hidupnya dia, dan lain sebagainya, sahabat kebahagiaan mendengarkan, dan sahabat kebahagiaan bisa menyembuhkan luka batinnya dia. Makanya dia ngerasa klik banget sama sahabat kebahagiaan. Karena simbol dari kartu Three of Knives ini adalah tentang sebuah luka yang pernah dia alami, dan ketika sahabat kebahagiaan datang, ternyata sahabat kebahagiaan adalah orang yang bisa menyembuhkan luka batin tersebut. Selanjutnya ada kartu Ace of Knives. Oke. Sepanjang hari dia selalu memikirkan kamu, tentang kondisi kamu. Apakah sahabat kebahagiaan ini selalu bahagia, selalu dalam keadaan kebaikan atau tidak? Sangat komunikatif sih. Dia adalah orang yang komunikatif banget, selalu mengarahkan banyak hal, penuh dengan ide, orangnya pintar, inisiatif juga. Kalian ngobrol itu juga klik. Dia kalau ngobrol itu fokus ya, sahabat kebahagiaan fokus. Kalau bahas apa ya dia fokus di situ, menjadikan topik pembicaraannya itu selalu menarik. Karena kartu Ace of Knives atau Ace of Swords ini adalah energi tentang komunikasi, bagaimana dia berkomunikasi dengan kamu. Orangnya itu pandai banget berkomunikasi, dan selalu menunggu tentang hal-hal yang mungkin dibicarakan yang sifatnya adalah menghibur, sifatnya adalah saling bisa memberikan sebuah support satu sama lain. Karena Kevin di sini di energi awal orang ini pintar untuk bercerita, dan dia nggak pernah kehilangan topik pembicaraan. Jadi orangnya itu nggak monoton. Kesan pertama kamu mungkin lihat dia tuh kayaknya cuek ya, tapi kalau udah kenal, kok orangnya nggak monoton ya, orangnya kok asik ya diajak ngobrol ya, orangnya kok tuh pinter gitu loh. Inilah yang membuat sahabat kebahagiaan tertarik dengan keunikannya dia. Selanjutnya ada kartu Justice. Justice ini berkaitan dari masalah hukum ya, sahabat kebahagiaan. Dia pernah mengalami beberapa masalah-masalah hukum, atau juga sedang menghadapi masalah-masalah
internal yang berkaitan mungkin dari perceraian, atau mungkin juga berkaitan dari masalah-masalah yang harus dia selesaikan. Dan Kevin melihat di energi kartu Justice di sini, dia adalah tipikal orang yang bijaksana ya. Memang energi pemikirnya itu kuat, orangnya pemikirannya kuat. Dan yang Kevin lihat, dia bukan sembarangan orang sih. Dia adalah orang yang terdidik. Dia orang pintar ya, terdidik, entah itu kuliahnya tinggi atau mungkin juga pengalamannya tuh banyak banget, sehingga mempengaruhi tentang kebijaksanaannya dia. Sangat dewasa banget. Tidak mudah untuk gegabah mengambil sebuah keputusan. Dari sikap dewasanya dia yang membuat sahabat kebahagiaan itu justru melihat keunikannya dia. Dia seperti gambaran seorang ayah mungkin untuk kamu, atau seorang ibu untuk kamu yang sifatnya adalah tegas dan bijaksana di situ, sehingga sahabat kebahagiaan itu ketarik sama energi orang ini. Dan Kevin melihat ya, ada beberapa kaitannya juga dengan permasalahan internalnya dia. Mungkin kalau misalkan dia adalah orang yang masih berhubungan dengan internal, itu memang mengalami beberapa masalah yang berkaitan dari hukum ya. Karena Kevin melihat ini ciri-cirinya ada di situ. Entah itu dia janji mau bercerai, atau mungkin juga dia mau ngambil sebuah keputusan kepada pasangannya untuk mengakhiri sebuah hubungan, namun dia masih menunggu waktu yang tepat. Kalau ada waktu yang tepat, orang ini tegas banget sih sahabat kebahagiaan, tegas banget. Dan dia bukan tipe orang yang mudah sekali menyalahkan tanpa sebuah sebab. Ini adalah keunikannya dia. Lalu untuk energi selanjutnya ada kartu Death. Oke, sahabat kebahagiaan, Death ini adalah simbol dari transformasi. Kalau berkaitan dari hubungan kamu dengan dia yang memiliki ikatan batin yang kuat, ini adalah hubungan yang sudah lama ya sahabat kebahagiaan. Entah ini adalah orang lama kamu atau orang baru kamu, tapi sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa aku tuh kayak kenal dia tuh kayak udah lama banget gitu loh. Padahal mungkin kamu kenal baru 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, atau 5 tahun, tapi kayak ngerasa feel kamu itu udah kenal lama banget loh sama orang ini. Dan Death itu adalah energi dimana ketika kenal dia, banyak sekali perubahan-perubahan yang ada di dalam hidup kamu, tentang sebuah transformasi. Atau mungkin juga Death ini juga memiliki makna bahwa hubungan kamu pernah berakhir sama dia. Mungkin dia adalah mantan kamu, tapi setelah mengalami beberapa proses waktu, proses perjalanan hidup, ada perubahan yang membuat sahabat kebahagiaan kayak ngerasa bahwa dia orang lama tapi energinya itu baru, dengan feel yang baru, dengan energi yang baru, seolah-olah dia adalah orang lain yang memiliki energi harapan. Padahal dia adalah orang lama kamu. Karena banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya dia, termasuk sisi pendewasaan dirinya dia. Ya, dia banyak banget mengalami trauma-trauma di masa lalu di kartu Three of Knives. Dan ketika dia mengalami trauma cinta, kegagalan, hal-hal yang tidak mengenakan, lama-lama orang itu karakternya itu berubah, sifatnya itu berubah menjadi lebih dewasa. Dan Death ini adalah sebuah perubahan-perubahan yang besar yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa dia kayak orang yang udah aku kenal, tapi kok ada sesuatu hal yang mengganjal di dalam hati aku loh tentang dia. Sahabat kebahagiaan ngerasa tertarik dengan orang ini karena masih penasaran dengan sifat dan karakternya dia. Dan mungkin kamu hubungannya pernah putus sama dia ya, Death ya. Tapi setelah ngejalanin ada sesuatu hal yang berubah. Apa orang ini bisa berubah jauh lebih baik lagi? Jawabannya adalah ya, bisa. Kenapa? Karena di kartu yang pertama di sini adalah Empress, di sini adalah Death, lalu di sini ada kartu Three of Knives yang mengindikasi bahwa orang ini pintar dan belajar dari pengalaman-pengalaman masa lalunya. Dan untuk saat ini kepada sahabat kebahagiaan, dia memang takut banget kehilangan kamu. Perasaan takut untuk kehilangan kamu yang terkadang membuat diri dia itu mundur, atau merasa kayak, apakah aku pantas untuk membahagiakan kamu? Padahal aku tahu kamu juga ngerasain sepi sama seperti aku. Kamu juga membutuhkan sebuah afeksi dari rasa kasih sayang untuk bisa saling berbagi perasaan. Aku tahu kamu merasakan itu, aku tahu kamu membutuhkan itu. Aku tahu kamu memang
kurang mendapatkan sebuah kebahagiaan. Aku bisa menghadirkan kebahagiaan sama kamu. Aku tahu dia ngerasain hal itu kepada sahabat kebahagiaan. Ketika berada di kondisi sepi, sahabat kebahagiaan mungkin membutuhkan sebuah afeksi. Namun afeksi yang kamu butuhkan tidak sesuai dengan harapan. Tapi ketika sahabat kebahagiaan tiba-tiba ingat diri dia, tuh kayak ngerasa nyaman banget. Dan dia pun juga sama. Dia ngalamin beberapa hal berkaitan dari rasa kasih sayang. Ketika dia ngejalin sebuah hubungan dengan siapapun, entah itu dengan keluarganya dia, entah itu dengan internalnya dia, entah itu dengan siapapun, dia kayak ngerasa, kok aku tidak mendapatkan sebuah afeksi yang membuat aku puas ya. Tapi ketika bersama sahabat kebahagiaan, ada sebuah transformasi dari perasaan-perasaan yang lain. Makanya hubungan kalian itu penuh dengan misteri. Penuh dengan misteri di sini. Dan Kevin lihat ya sahabat kebahagiaan, ketakutan terbesarnya dia adalah kehilangan kamu. Atau bahkan ketika gak ada komunikasi sama kamu, dia mengalami gejolak batin yang cukup kuat. Lalu kita akan cek untuk energi selanjutnya. Oke, sahabat kebahagiaan, ada kartu Four of Knives ya. Four of Knives ini yang Kevin lihat itu tentang sebuah sisi ketenangannya dia. Ngejalinin hubungan sama sahabat kebahagiaan, harapan terbesarnya itu dia pengen beristirahat di samping kamu. Orang ini tuh kalau ngomong sama sahabat kebahagiaan tuh dia pengen, aku tuh pengen beristirahat di samping kamu loh. Aku pengen banget di pangku kamu. Aku pengen banget ngerasain bahwa hidup ini tuh tenang, gak ada banyak beban pikiran, cuma kamu doang yang bisa membuat aku tenang. Dan kamu itu seperti bayangan bagi diri dia ya. Karena di energi kartu Four of Knives di sini ada dua sosok. Ada dua sosok yang mengabarkan bahwa banyak sekali kesamaan antara kamu dengan diri dia. Pertama dari segi rasa. Perasaan kalian ini sama-sama memiliki perasaan yang mungkin tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kalian terkoneksi di situ. Lalu Kevin melihat banyak sekali hal-hal yang mungkin berkaitan dari kemiripan. Mungkin kemiripan dari segi bentuk wajah, atau mungkin juga dari postur tubuh, atau mungkin juga kalian miripnya kalian terlahir di kota yang sama, atau mungkin juga dia adalah kenangan kamu di masa lalu yang sama juga di situ. Dan Kevin melihat di sini ada sebuah koneksi jiwa, ada twin flame masuk di sini, ada soulmate masuk di sini. Twin flame, soulmate, dan hubungan sehati juga masuk banget di sini ya. Namun untuk hubungan karmik, sepertinya Kevin tidak melihat ada hubungan karmik, karena di kartu Four of Knives di sini adalah hubungan kamu itu sejatinya itu sehat ya. Kalau misalnya ditelaah lebih jauh lagi, sejatinya sehat karena ada kartu Justice di sini. Hubungan sehat adalah hubungan yang selalu bisa memberikan sebuah kenyamanan. Dan ini adalah nilai positifnya. Tapi kalau misalkan hubungan kalian penuh dengan kekacauan di situ, itu artinya banyak sekali hal-hal yang berkaitan dari tuntutan kalian terhadap hubungan ini. Tapi Kevin melihat beberapa dari sahabat kebahagiaan ini masuk ke hubungan yang sehat sih. Karena di kartu Four of Knives-nya di sini, dari segi pola pikirnya dia itu positive thinking sama sahabat kebahagiaan. Dia positive thinking. Dan untuk saat ini memang koneksi batin kamu secara emosional itu klik banget. Dan bahkan di energi kartu Four of Knives ini dia pernah memimpikan tentang kamu dan sering banget mimpiin tentang kamu. Makanya dia pernah ngungkapin kata rindu gak cuma sekali. Beberapa hari yang lalu atau mungkin juga hari ini dia ngutarain kata rindu sama kamu. Four of Knives ini adalah simbol istirahat, dan bahkan sampai ke bawah ke mimpi. Rasa rindunya ke bawah sampai ke mimpi. Karena dia ngerasain perasaan bahwa aku pengen beristirahat, aku pengen tidur di samping kamu, di pangku kamu, dan ada kamu di situ jagain aku. Berseberangan dengan sahabat kebahagiaan yang dipisahkan oleh jarak dan juga waktu, ini membuat diri dia selalu menanamkan perasaan rindu sama kamu, dan dia selalu kepikiran kamu. Karena kamu adalah bayangan di dalam hidupnya dia, dan kamu adalah sesuatu hal yang sangat berarti banget. Ini adalah energinya.
Oke, The Star. Orang ini mendoakan ya sahabat kebahagiaan. Dalam ikatan batin ini memang terasa sampai ke mimpi. Dan orang ini selalu mendoakan kamu, mendoakan kebaikan kamu. Keinginan terbesarnya adalah bisa berdampingan dengan sahabat kebahagiaan. Karena di kartu Four of Knives di sini dia benar-benar ngerasain bentuk afeksinya dia, dari rasa kasih sayang, dari segi kenyamanan itu memang ada di kamu, ada di sahabat kebahagiaan. Letak kenyamanannya dia ada di sahabat kebahagiaan. Makanya koneksi batin kamu sama dia tuh kenceng banget loh. Dan di sini dia pernah berharap kepada Tuhan bahwa aku ingin menikahi kamu. Star itu kan tentang sebuah harapan ya sahabat kebahagiaan. Di belakang sini ada sosok yang sedang berdoa memegang sebuah lilin. Dan sosok di sini adalah sosok perempuan yang memiliki divine feminim yang kuat. Mungkin ini adalah energi sahabat kebahagiaan. Karena Kevin melihat bahwa mimpi terbesarnya adalah bisa menyatu dengan kamu. Mungkin karena sebuah perbedaan yang tidak bisa menyatukan kalian, atau karena sebuah keadaan, tapi di sini koneksi kalian selalu ada, walaupun banyak sekali perbedaan. Oke, The Emperor, sahabat kebahagiaan. Dia sejatinya terkadang nggak bisa mengontrol diri ketika dia rindu, ketika dia ngerasa bahwa tidak bisa menyentuh kamu secara langsung. Dia nggak bisa mengontrol itu semua. Namun dia berupaya untuk bisa ngejagain kamu dan berharap suatu saat kita dipertemukan dan aku benar-benar bisa ngejaga kamu seutuhnya. Hanya sebatas doa saja yang bisa dia lakukan. Empress dan Emperor ini adalah energi pasangan ya, antara divine feminim dan divine masculine. Bahwa kamu benar sejatinya secara emosional, secara jiwa itu sudah ngerasain koneksi yang cukup klik banget. Jarang di antara banyak orang bisa ngerasain hal semacam ini. Tapi untuk saat ini energinya dia, tentang ikatan batinnya dia, itu memang terasa sangat nyata. Dan dia berharap bahwa aku bisa, dan aku ingin sekali ngejagain kamu. Kita bersama-sama untuk sebuah ngebina hubungan yang tidak bisa dipisahkan. Ini adalah harapan terbesarnya dia. Oke, ada kartu Queen of Grails. Sahabat kebahagiaan. Simbol dari sebuah emosional. Simbol dari perasaan-perasaan yang tidak bisa dibendung. Orang ini sejatinya ya sahabat kebahagiaan memiliki jiwa melankolis yang cukup baik ya, cukup bagus. Dia kalau misalnya disandingkan dengan sahabat kebahagiaan, dia bisa cukup romantis. Orang ini penuh dengan kata-kata indah yang bisa membuat sahabat kebahagiaan tuh hanyut sama dia. Karena apa yang dia utarakan, apa yang dia lakukan sama sahabat kebahagiaan ini adalah bentuk ekspresi cinta dia yang sebenarnya. Ketika bertemu secara langsung, itu beda banget. Beda banget. Kalau kamu ketemu langsung sama dia, dia memperlakukan kamu tuh spesial banget. Tapi ketika kamu nggak bertemu sama dia, atau mungkin juga hubungan kamu hanya sebatas hubungan komunikasi lewat handphone, sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa lain loh. Kayak ada orang ini tuh kayak beda banget. Tapi kalau ketemu kok sahabat kebahagiaan ngerasain nyaman, dan dia nggak secuek itu. Ini adalah energinya dia, bahwa sejatinya cinta secara fisik itu adalah simbol dari energinya dia. Ketika sahabat kebahagiaan ngerasain bahwa kok di handphone, di komunikasi beda ya, kayak terlihat cuek, tapi ketika ketemu dia itu beda banget. Dia itu kayak mengungkapin segalanya. Ini adalah bentuk dan simbol dari cinta fisiknya dia, karena itu adalah kebutuhannya. Ya mungkin secara emosional sahabat kebahagiaan adalah orang yang cintanya itu secara emosional, tapi di lain sisi dia adalah bisa mengungkapkan segala sesuatunya ketika bertemu dengan secara fisik. Makanya cinta secara fisiknya itu cukup kuat untuk energi orang ini. Dan kita akan cek lagi untuk energinya. Oke, sahabat kebahagiaan.
Kevin melihat ya, dia sangat berhati-hati sekali ngebina hubungan ini sama kamu. Makanya terkadang ada sesuatu hal yang tidak dia sampaikan ke kamu. Ini gunanya untuk ngejaga hubungannya ini agar tetap stabil. Dr. Ovnif berkaitan dari sisi kehati-hatiannya dia. Orang ini memang sangat berhati-hati sekali ya, sahabat kebahagiaan. Dan Kevin melihat bahwa hal ternyaman adalah ketika bisa berbagi segala sesuatunya sama sahabat kebahagiaan. Karena Kevin lihat di sini, kalau udah sama kamu tuh udah tenang gitu loh, udah nggak ada yang perlu dikhawatirkan. Dan perasaannya dia sama kamu itu sebenarnya adalah perasaan lama, tapi dia susah untuk mengungkapkan sama kamu. Entah itu ada permasalahan apa di sini, tapi Kevin melihat ya, dia tuh sayang, suka sama kamu, cinta sama kamu, naksir sama kamu tuh dari lama loh. Dari lama banget nih. Itu kan sahabat kebahagiaan, memang di dalam kesendiriannya dia ngerasa bahwa aku ngerasain kesepian yang amat dalam ketika tahu kenyataannya bahwa kenapa kita tidak dipersandingkan, dipertemukan di dalam sebuah cinta yang abadi, yang saling memiliki satu sama lain. Terkadang dia kehilangan arah, dia nggak tahu bagaimana memposisikan hubungan ini. Meskipun mungkin ada beberapa di antara sahabat kebahagiaan ngejalin hubungan tanpa status sama dia, tapi dia ngerasa bahwa ini cukup, karena kamu sudah bisa memberikan sebuah afeksi yang aku butuhkan. Walaupun tanpa status pun, aku sudah ngerasa nyaman di sini. Dan aku berterima kasih selama ini kamu pernah memberikan sebuah pengobat dari rasa sakit yang aku alami. Dan Kevin melihat batinnya itu sebenarnya tersiksa ya sahabat kebahagiaan. Kalau misalnya kenyataannya adalah kenapa kita nggak bisa bersama? Padahal aku tahu kita memiliki perasaan yang sama, kita memiliki perasaan cinta yang sama. Tapi kenapa sulit untuk bersama? Walaupun ini terjadi di antara kita, tapi aku tahu kamu selalu berusaha untuk mencintaiku apa adanya dan juga menyayangi diriku. Ini adalah bentuk ungkapan rasa terima kasihnya kepada sahabat kebahagiaan. Oke sahabat kebahagiaan, kalian bisa lihat untuk energi kartu berikutnya adalah Two of Grail. Laki-laki dan perempuan yang saling berpelukan, menatap matanya. Koneksi ini memang adalah cinta sejati. Cinta sejati terkadang tidak bisa memiliki satu sama lain, namun masih bisa memberikan sebuah sinyal dari ikatan batin, dari sebuah doa. Dia tidak pernah berhenti berharap sama kamu. Dan koneksi ini memang ujian terberatnya dia. Two of Knives dan Two of Grail di sini adalah koneksi jiwa yang penuh dengan ujian. Namun dia ngerasa yakin bahwa kamu adalah orang yang terbaik dalam hidupku. Walaupun tersiksa, keadaan yang menyulitkan, tapi dia berupaya untuk bisa melalui ini semua bersama kamu. Dan Kevin lihat di sini energi twin flame banyak banget, energi soulmate banyak banget, hubungan sehati, koneksi jiwa sehati ini ada di sini. Dan koneksi-koneksi ini akan selalu ada, dan nama kamu itu akan selalu ada di dalam hatinya dia. Dan bahkan di pikirannya dia pun, kamu masih tetap menjadi peran utamanya. Karena Kevin melihat ya, kamu itu sebenarnya adalah kebutuhan cinta dia, yang mungkin tidak bisa diterjemah, tidak bisa dimiliki. Oke, bagaimana energi dia selanjutnya?
Oke, bener kan sahabat kebahagiaan, kemanapun dia berada, dia selalu mikirin kamu. Kartunya adalah Lord of Knife atau King of Sword. Sword itu adalah simbol dari pikiran. Kemanapun dia berlari, kemanapun dia ada, kemanapun dia berada, kamu masih tetap menjadi pusat pikirannya. Dan inilah yang membuat diri dia itu, ikatan batinnya sama kamu tuh kuat banget. Oke sahabat kebahagiaan, bertemu dengan kartun The Magician. Perjalanan kamu yang sangat panjang sama dia tidak mudah untuk diakhiri, atau berakhir saat ini juga tidak mudah. Karena Kevin melihat bahwa dia bisa menciptakan segala bentuk keajaiban dalam hubungan ini, yang membuat sahabat kebahagiaan tuh kayak ngerasa bahwa dia seolah-olah melindungi kamu dari jauh. Dia seolah-olah itu ada di dekat kamu walaupun jauh. Karena orang ini penuh dengan keajaiban. Orang ini penuh dengan keunikannya dia, yang bisa membuat sahabat kebahagiaan itu kayak ngerasa tenang. Tapi ketika sahabat kebahagiaan merasakan perasaan yang cemas tentang keberadaannya, tentang koneksi ini, kamu ngerasain cemas, artinya sahabat kebahagiaan terlalu banyak menuntut sesuatu terhadap diri dia. Sebenarnya hubungan semacam ini, kalau misalkan sahabat kebahagiaan ambil positifnya saja, kalian akan selalu bersama. Dan di energi kartun The Magician di sini adalah hubungan yang penuh dengan keajaiban, penuh dengan energi bahwa nggak disangka-sangka ada sesuatu hal yang membuat kalian itu kayak ngerasa beda banget. Segala sesuatunya itu seperti sebuah magic, penuh dengan keajaiban, penuh dengan hal-hal yang membuat sahabat kebahagiaan itu, kalau sama dia itu ada aja loh, ada aja kisah-kisahnya, ada aja yang perlu diceritakan. Meskipun hubungannya terkadang naik turun, tapi di sini Kevin melihat bahwa keajaiban yang terjadi di sini adalah bentuk dari rasa keseriusannya dia, yang selalu memberikan sebuah koneksi dan sinyal kepada kamu tentang perasaan rindu dan kasih sayangnya. Walaupun tanpa sebuah status sekalipun, orang ini masih bisa tetap melindungi kamu walaupun dari jauh. Karena The Magician itu adalah energinya adalah menciptakan sesuatu ya. Oke, selanjutnya itu kan Judgment, sahabat kebahagiaan. Judgment itu kebangkitan. Dia akan selalu bangkit ketika terjadi sesuatu di dalam sebuah hubungan. Dia selalu bangkit karena energinya dia, semangatnya dia sama sahabat kebahagiaan tuh selalu ada. Dan perasaan ini akan selalu tersimpan, dan gak akan ada orang yang bisa menggantikan tentang perasaan ini. Tidak ada yang bisa menyamai perasaan ini. Cuma sahabat kebahagiaanlah yang perasaannya itu selalu ada di hatinya dia, dan bahkan sering banget kebawa ke mimpi. Dan inilah yang membuat diri dia tidak sanggup untuk kehilangan kamu di kartu Death. Dia gak sanggup kehilangan kamu. Di bawahnya adalah Judgment. Ketika terjadi sebuah hubungan yang lost kontak atau apa, dia akan selalu hadir lagi. Dan dia akan selalu memberikan sebuah keajaiban dan perubahan-perubahan yang membuat sahabat kebahagiaan selalu tertarik sama orang ini. Oke, itu kan bener kan sahabat kebahagiaan, bottom of deck-nya adalah Ace of Scepter. Orang ini merasa bahwa kamu adalah cinta pertamanya. Kamu adalah cinta yang tidak bisa digantikan oleh siapapun. Wow, energi ke bawah kenapa merinding banget ya. Ini Kevin ngerasain energi koneksi semacam ini sebenarnya itu menyiksa ya. Tapi selagi ikatan batin kalian masih ada, ini bisa mengobati tentang perasaan rindu yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Lalu terkait itu semua, ada zodiak apa saja yang hadir membacanya Kevin? Yang pertama di sini Judgment. Judgment ini masuk ke energinya
Scorpio, ada Scorpio di sini. The Magician milik energinya Gemini. Lord of Knife ini masuk ke energinya Aquarius. Lalu di sini ada kartu Two of Girl, ini masuk ke energinya Cancer. Lalu di sini ada Libra. Libra hadir di sini. Selanjutnya Doctor of Knife ini masuk ke energinya Libra juga, sahabat kebahagiaan. Lalu kita bertemu di kartu Queen of Grails. Terkuatnya ini adalah energinya Cancer. Lalu Emperor ini adalah energinya Aries. The Star ini adalah energinya Aquarius. Lalu kita bertemu di kartu Four of Knife, ini masuk ke energinya Libra. Peran utama di pembacaan kita itu paling banyak adalah Libra, bisa masuk energi kamu atau energinya dia. Ada Death masuk ke energinya Scorpio. Lalu kita bertemu Justice, ini juga sama ya, energinya Libra. Libra masuk dalam koneksi batin yang cukup kuat ya. Lalu Ace of Knife ini masuk ke Gemini, Libra, dan juga Aquarius. Selanjutnya kita bertemu di kartu Three of Knife, ini juga masih sama. Ada energinya Libra nih, ada simbol Libra. Libra itu paling kuat. Lalu kita bertemu di energi Empress, masuk ke energinya Taurus. Dan untuk inisial nama, untuk inisial namanya ada huruf O, ada huruf P, B, W, ada huruf L, ada huruf Y, ada huruf K, C, Z, J, N, S, H, dan yang terakhir di sini ada huruf I. Ini beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Mudah-mudahan ikatan batin ini bisa menghadirkan energi positif dalam sebuah hubungan, dan mudah-mudahan kalian selalu berada di kondisi bahagia. Oke, mungkin seperti itu aja untuk pembacaan kita kali ini. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai Masyo.